Mungkinkah ada diri kita yang lain di luar sana? Bukan kita, tapi seseorang dengan penampilan yang persis dengan kita yang juga tinggal di planet bernama Bumi di dalam tata surya dengan ratusan negara di dalamnya dan dengan gedung-gedung yang juga mencakar angkasa. Dan bukan cuma penampilan, perjalanan hidup orang ini juga sama persisnya dengan kita. Sekolahnya sama, punya lagu favorit yang sama hingga jatuh cinta dengan orang yang sama. Tapi mungkin di titik ini, dia memilih untuk berhenti menonton video ini. Sedangkan kita masih ada di sini. Mungkin sekilas terdengar tidak masuk akal. Namun, apa jadinya kalau itulah kenyataannya? Apakah mungkin dunia paralel benar-benar ada? Sebenarnya pertanyaan ini bukan barang baru. Dan walaupun udah lama dipelajarin, belum ada orang yang datang dengan jawaban yang pasti. Namun, di antara banyaknya perkiraan, ada seorang ilmuwan dari MIT yang ngebawain 4 konsep dunia paralel yang mungkin saja ada. Di kemungkinan pertama, dunia yang serupa bisa ada karena alam semesta memang sangat luas. Saat ini ujung alam semesta yang bisa kita amati itu terbatas. Sedangkan kalau luas alam semesta sendiri itu tak terhingga, nggak menutup kemungkinan bahwa akan ada banyak banget dunia lain di luar sana. Yang bahkan mungkin aja ada yang identik persis sama kayak dunia kita ini. Bayangin ini ibarat kita jadi pelaut di samudra yang sekilas luasnya nggak terbatas. Tapi semakin kita terus berlayar, lama-kelamaan kita bisa menemukan benua yang baru, persis seperti benua kita saat ini. Naik ke level kedua, kita akan ketemu sama alam semesta yang berbentuk seperti gelembung-gelembung. Mungkin terdengar nggak masuk akal, tapi biar kebayang coba lihat fenomena Big Bang. Satu titik super kecil mengembang jadi super gede dan super cepat. Di fisika, fenomena ini namanya adalah inflasi. Tapi ternyata menurut fisika modern, kecil kemungkinan kalau inflasi di ruang angkasa ini cuma terjadi sekali itu aja. Dan karenanya ada kemungkinan di tempat lain juga terjadi inflasi yang bikin ada alam semesta lain ikut terbentuk. Dan Big Bang kita hanyalah salah satu dari gelembung yang tercipta. Di level ketiga, dunia paralel bukan terpisahkan jarak, tapi oleh waktu. Jadi, di dunia paralel level ini didasari konsep mekanika kuantum, yaitu cabang ilmu fisika yang pelajarin dunia super kecil. Bukan, masih jauh lebih kecil lagi hingga ke level di bawah atom. Karena singkatnya, di dunia kuantum segalanya itu berbasis kemungkinan. Maksudnya gimana? Biar nggak bingung, ayo kita main dadu. Tiap lempar dadu kemungkinannya kita dapat hasil antara 1 sampai 6. Tapi di dunia kuantum kita anggap bahwa semua kemungkinan hasil itu bisa kejadian semuanya sekaligus. Nah, di teori dunia paralel ini, alam semesta kitalah yang jadi dadu tersebut. Ada kemungkinan masa depan yang ada sangat banyak. Tapi kita yang di dalamnya hanya bisa ngeliat satu alur waktu aja. Level yang satu ini adalah yang paling abstrak dan ekstrim dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Pendeknya karena hukum alam di dunia paralel level ini bisa jauh beda sama yang kita tahu. Karena di sini, singkatnya, kita ngikutin aturan yang nama ribetnya prinsip demokrasi matematika. Semesta apapun yang secara hitung-hitungannya masuk akal bakalan sah-sah aja untuk dianggap beneran ada. Dunia paralel sekilas kedengeran kayak fiksi sains. Apa yang kita bahas di sini juga sebenarnya bukanlah sebuah kepastian yang udah diuji tapi masih sebatas prediksi. Tapi bukan lantas ini jadi omong kosong belaka. Dulu mungkin kita berpikir kalau bumi itu pusat alam semesta dan waktu itu pasti absolut. Tapi sekarang kita tahu kalau bumi ngelilingin matahari dan bahkan waktu bisa dibengkokin. Itulah ilmu pengetahuan.
Apa yang sekarang terasa mustahil bisa terwujud di masa depan. Dari ketidaktahuan, kita bertanya. Dari bertanya, kita membuka babak-babak baru untuk memahami dunia ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.